Kepolisian Resort Dairi ungkap identitas tersangka teror dua peti mati. Tersangka WS terancam 10 tahun penjara. Satuan Reserse Polres Dairi berhasil mengungkap tersangka kasus teror dua peti mati yang sempat viral pada Senin 29 November 2021 lalu, di Dusun Dua Siharaka, Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Dairi, Sumatera Utara. Tim kepolisian hanya membutuhkan waktu seminggu menangkap pelaku pemesan peti mati dengan tersangka WS. Setelah Polres Dairi berkoordinasi ke Direskrimum Polda Sumut dan PT Telkomsel Tbk di Medan. Tersangka WS diyakini merupakan salah satu dari penerima peti mati. Namanya tertulis di salib peti mati sebagai Waldiman Sijabat dan satunya atas nama Faisal, Jesse Situngkir. Kapolres Dairi, AKBP Wahyudi Rahman, didampingi Kasat Reskrim, AKP Rismanto J. Purba, dan Kasih Humas Polres Dairi, Ibtu Doni Saleh, bersama tokoh agama, pendeta, Dr. Esron Marpawung, dalam jumpa pers di Mapolres Dairi, Senin, 6 Desember 2021, mengatakan tersangka WS memesan dua peti mati, satu atas namanya sendiri dan satu lagi atas nama Faisal dan Jesse Situngkir. Tersangka mengaku kecewa karena calon kepala desa inisial BS yang ia dukung pada Pilkades di Desa Paropo tanggal 25 November 2021 lalu kalah. Padahal tersangka merasa optimis BS bisa menang karena banyak keluarga di desa tersebut. Atas perbuatannya, tersangka WS dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Setelah adanya laporan di mana pengiriman peti jenazah ke Dusun Siharaka, Paropo, Kecamatan Silalahi, ya, kami langsung melakukan tindakan penyelidikan sesuai mekanisme yang diatur dalam hukum acara, di mana yang pertama kami lakukan penyelidikan. Kenapa ini penting kami jelaskan? Bahwa tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam kegiatan untuk mengungkap kasus ini adalah tahapan-tahapan yang sesuai diatur dengan undang-undang, sehingga setiap kegiatan itu akan kita bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Yang pertama kami lakukan penyelidikan, yaitu untuk menentukan peristiwa yang terjadi ini merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dilakukan penyidikan. Seperti itu. Dalam kegiatan penyelidikan ini kami juga sudah melakukan wawancara dengan keluarga saudara kita yang ada di Paropo, termasuk di Tiga Panah. Ya, pengusaha peti mati yang di Tiga Panah sudah kita lakukan wawancara. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kemudian kita simpulkan melalui mekanisme gelar perkara terhadap peristiwa ini dapat ditingkatkan ke penyidikan, yang diartikan bahwa penyidikan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan menjadi terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Setelah kami lakukan penyidikan dengan memeriksa hampir 14 saksi dan berkoordinasi juga dengan penyedia layanan komunikasi dalam hal ini Telkomsel, dan meminta juga asistensi dan dukungan dari satuan atas dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum, maka terhadap peristiwa ini sudah bisa kami ungkap bahwa pelakunya dalam peristiwa ini adalah yang tercantum dalam salib itu, yaitu inisial WS itu, ya, artinya yang memesan itu adalah saudara WS yang sebagaimana yang tercantum di dalam salib itu. Adapun motivasi dari yang bersangkutan sesuai penjelasan adalah yang bersangkutan agak sedikit kecewa dengan warga di desa itu, artinya dalam pemilihan kepala desa menurut hitungan beliau keluarga banyak yang tidak mendukung sesuai dukungan beliau, sehingga dia merasa kecewa, kemudian melampiaskan kekecewaan itu dengan membuat semacam memposisikan diri sebagai korban untuk menarik perhatian orang lain, atau istilahnya di rekan-rekan media sering disebut playing victim, seperti itu. Jadi untuk saat ini kami akan melakukan proses penyidikan, sehingga nanti dalam waktu dekat berkas perkara akan kami kirimkan ke kejaksaan. Sementara Pendeta Esron Marpawung dalam pengungkapan kasus teror peti mati itu, sangat mengapresiasi langkah kerja Polres Dairi. Walau dengan viralnya kasus teror peti mati tersebut, suasana masih aman dan kondusif karena polisi bertindak cepat. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat
yang aman dan hidup di Kabupaten Dairi, khususnya apa yang disampaikan oleh Kapolres bahwa peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan telah merasakan masyarakat dengan mengirimkan peti jenazah. Ternyata orangnya masih hidup. Jadi oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat supaya jangan resah, jangan khawatir, kita percayakan semua kepada penegak hukum karena sudah diungkap pelakunya. Jadi untuk ini kami memberikan autorisasi atau penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Dairi yang dipimpin oleh Pak Kapolres yang sudah mengungkap peristiwa yang mengirim jenazah yang merupakan sesuatu keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu kami dari Bapak Banget ke masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses untuk bagaimana si pelaku dapat diberikan sebagai hukuman sesuai dengan negara kita ini. Demikian yang saya sampaikan dan kami masyarakat pendeta. Kasat Reskrim, AKP, Rismanto J. Purba mengatakan, setelah viral kasus teror peti mati, WS dan warga lainnya langsung membuat laporan polisi pada tanggal 29 November 2021, dengan pelapor atas nama Waldiman Sijabat. Tim Liputan, Gajah Toba News melaporkan.